Berkas Peggy Setiawan yang pada waktu itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sudah diserahkan, ini dikembalikan lagi oleh kejaksaan ke penyidik Polda Jabar karena buktinya belum lengkap baik secara formil maupun material. Ya sudah, kalau seperti ini artinya nggak bisa membuktikan yang katanya buktinya sudah lengkap, bla bla bla, begini begitu. Ya buktinya apa sekarang kan? Berkas dikembalikan lagi, sidang nggak hadir, mau apa? Guys, dalam kasus Vina ada 3 hal yang tidak diungkap secara tuntas oleh penyidik Polri, sehingga wajar masyarakat meragukan kinerja mereka. Yang pertama itu isi HP guys ya. Polri telah mengamankan HP Eki, HP Vina, dan HP para yang tersangka yang telah menjalani tahanan. Vina dia memiliki medsos. Menurut keluarganya dia aktif bermedsos. Dia memiliki Facebook, mungkin dia memiliki BBM juga di zaman itu guys ya. Seorang anak perempuan kalau memiliki masalah dia pastinya curhat kepada temannya. Bisa di tracking siapa nomor-nomor dia curhat, kemudian mungkin dia chatting, mungkin dia SMS-an, mungkin dia teleponan, mungkin bisa ditelusuri siapa anak yang mungkin saja berkomunikasi dengan dia yang gak baik hubungannya sama dia dan lain-lain. Begitu juga dengan Eki, siapa yang sebelumnya hubungannya gak baik dengan Eki, mungkin ada mengancam Eki dan lain-lain sebagainya. Kemudian karena ini dakwanya adalah pembunuhan berencana, HP para tersangka tersebut itu pasti mereka merencanakan, mengatur strategi siapa pelakunya, eksekutornya, menit keberapa, jam berapa, alat apa yang dipakai, di mana titik bertemu. Koordinatnya pasti bisa diketahui dengan BTS kerjasama dengan provider telekomunikasi, itu bisa guys. Tapi ini kan nggak terungkap guys. Yang kedua yaitunya apa? Yang kedua CCTV. CCTV dalam BAP ada. Cuman CCTV itu nggak diungkap. Ini pasti menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa gitu. Kemudian yang ketiga guys ya, yaitunya ada orang yang menjemput Vina sebelum kejadian. Jadi Vina itu dijemput oleh 2 orang perempuan, yang satu gemuk, yang satu kurus. Ini bisa ditelusuri sejauh mana keterlibatan perempuan tersebut. Oh, dia sampai jam berapa ketemunya, kenalnya di mana, sejauh ini bagaimana hubungan mereka dan lain-lain sebagainya, bagaimana posisi mereka di dalam circle mereka dan lain-lain sebagainya. Ini nggak ada terungkap guys ya, malah ini nggak masuk dalam BAP yang ini yang menjemput mereka itu guys ya. Kalau ini terungkap guys ya, mungkin nggak akan sejauh ini guys ya. Dan kepercayaan masyarakat ke Polri pasti bagus guys ya. Kita lihat lagi komentar dari salah satu warganet dalam kasus Vina ini. Warganet tersebut membuka rahasia bahwa ada 3 hal penting yang tidak diungkap secara tuntas oleh polisi dalam kasus Vina, sehingga wajar masyarakat meragukan kinerja kepolisian. Yang pertama itu isi HP. Polri telah mengamankan HP Eki dan Vina dan para pelaku yang sudah tertangkap dan ditahan. Karena ini adalah dakwanya pembunuhan berencana, HP orang-orang tersangka tersebut pasti ada merencanakan di dalam HP-nya. Dan kata warganet tersebut, CCTV di kejadian sebenarnya itu ada. Kenapa dalam BAP itu diungkap? Tidak diungkap, yang banyak menimbulkan pertanyaan besar. Jadi bagaimana pendapat kalian? Sekarang sudah semakin jelas dan semakin terang siapa dalang dibalik kasus Vina ini ya. Mungkin para netizen juga sudah bisa menerka dan bisa menebak siapa diantaranya yang menjadi DPO dan menjadi otak dalam kasus Vina ini. Ya, kita sebutkan aja ya. Salah satunya kan diantara si Peggy Perong, Dani dan si Andi ini. Nah, yang sering disebutkan ini adalah si Peggy Perong karena berhubungan namanya hampir sama dengan Peggy Setiawan, hanya bedanya Setiawan dan Perong gitu aja. Cuma si Peggy Setiawan ini kan menjadi tumbalnya, ya kan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kira-kira berani nggak nangkap itu orang tuh, karena mereka ini kan berlindung di belakang pejabat, berlindung di belakang para jenderal bintang 7 gitu kan. Nah, itu jadi masalahnya kan, kira-kira bisa enggak. Nah, kasus ini sebenarnya bisa terungkap dan bisa tidak terungkap.
ya bisa selesai dan tidak bisa selesai. Kenapa gitu kan? Ya salah satunya itu masih banyak orang dalam, masih banyak melindungi, dan masih dibuat melibet atau jelimet, dibikin sengaja, memang dibikin jelimet ya. Kenapa? Ya salah satu contoh ya, berkas sudah dilimpahkan kejaksaan tapi tanggal 24 tidak jadi, mereka tidak datang ya kan. Terus kemudian diperbaiki lagi, diberikan lagi, ternyata dibalikan lagi karena masih belum lengkap lagi ya kan. Akhirnya kan undur kan. Jadi nanti lama-lama ya rakyat yang makin bosen, dan akhirnya entah itu bisa-bisa itu nanti kasus itu selesai begitu aja gitu kan. Dan yang kedua, kalau seandainya nanti ini memang bisa terungkap gitu kan, ya berarti kan banyak sekali para petinggi, pejabat-pejabat yang lainnya akan terkena ya, karena sangat berhubungan sekali dengan kasus-kasus yang lain seperti itu. Dan sekali lagi warganet mengomentari kasus Vina Cirebon ini. Warganet itu menyebut sekarang dalang dibalik kasus Vina ini sudah semakin jelas. Disebutkan warganet itu adalah Peggy Cianjur karena berhubungan dengan namanya sama dengan Peggy. Tapi Peggy Kulibangunan ini yang ditangkap karena jadi tumbalnya. Warganet itu mempertanyakan polisi berani tidak menangkap Peggy Cianjur karena dia berlindung di belakang pejabat, berlindung di balik orang yang berpangkat. Kasus ini sebenarnya bisa diungkap dan bisa tidak terungkap, dikarenakan masih banyak orang dalam yang melindungi, sehingga nanti lama-lama rakyat bosan, sehingga kasus ini selesai begitu saja dan hilang di telan bumi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komen di bawah sebanyak-banyaknya. Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan yang dalam kasusnya marwah hukum sedang diperjuangkan. Hari ini sidang pra-peradilan. Setelah sebulan lebih Peggy ditahan, akhirnya menuju pada sidang pra-peradilan. Tim Peggy sudah sangat siap nih untuk menghadapi sidang ini. Namun dari pihak lawan atau pihak yang akan diadu dalam persidangan ini ternyata tidak siap mungkin ya. Sehingga ketika hakim datang mereka mengira bahwa akan dilaksanakan sidang, nyatanya ketuk palu untuk menunda sampai hari Senin lagi. Wow, ingat ya, seorang kuli bangunan setiap hari itu perharinya berapa? Jangan hanya asal menahan sebulan 2 bulan loh. Ada orang tua yang bakal dibiayai, ada dirinya sendiri yang membutuhkan banyak pembiayaan. Ada apa hukum di Indonesia? Kenapa begitu rumit kalian mengadili seorang DPO? Ya sih, tapi tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO. Guys, menurut kalian ada apa sebenarnya? Kenapa sidang Peggy sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan diundur? Apakah penegak hukum 2016 dan yang menangkap Peggy saat ini keter-keter? Mengingat dukungan masyarakat, mengingat bahwa masyarakat sudah haus dengan keadilan. Melihat perjuangan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, karena selama ini keadilan tidak ditemukan, dijalankan oleh para penegak hukum, malah mencela-mencela. Dan akhirnya masyarakatlah yang harus berjuang bersama pengacara-pengacara yang punya hati nurani. Dan dilihat lagi tanggapan salah seorang warganet menyuarakan pembelaan untuk Peggy Setiawan atau seorang kuli bangunan. Warganet itu sangat menyayangkan kalau Peggy itu benar-benar dinyatakan bersalah. Dan sangat menyayangkan kalau Peggy itu benar-benar korban salah tangkap. Bayangkan, kuli bangunan sehari itu berapa? Apalagi sampai sebulan dan 2 bulan. Ada orang tua yang akan dibiayai dan ada keluarga yang dihidupi. Warganet itu menyentil hukum di Indonesia yang begitu rumit dan sangat janggal. Mengingat dukungan masyarakat yang sudah haus dengan keadilan, apakah itu yang membuat para penegak hukum panik dan tidak berani mengungkap kasus ini dengan terang benderang? Warganet itu juga mengira ada pihak yang saat ini sedang dilindungi. Jadi bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.